nama saya Engratis Mamora dengan NPM 20051111016 dengan prodi PPKN, mata kuliah Hukum dan Hubungan Internasional. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Cici Fitri Betty, SPD, MPD. Dan di sini saya akan membahas tentang istilah hukum internasional, definisi hukum internasional, dan bidang kajian hukum internasional. Yang pertama, saya akan membahas tentang istilah hukum internasional. Hukum internasional yang digunakan di Indonesia berasal dari bahasa asing, yaitu international law atau dalam bahasa Inggris, trade international dalam bahasa Perancis, dan international reach dalam bahasa Belanda. Adapun istilah yang relatif hampir sama dengan istilah hukum internasional, yaitu yang pertama itu ada hukum antar bangsa atau the law of nation, kedua hukum antar negara atau interstates law, dan yang ketiga itu hukum dunia atau world law, dan yang terakhir itu adalah hukum transnasional atau transnational law. The law of nation atau hukum antar bangsa memiliki akar konseptual yang dikenal dalam bahasa Romawi, yaitu ius gentium, yang dimana hukum yang berlaku antara bangsa-bangsa di zaman Romawi termasuk kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan antara orang Romawi dengan orang yang bukan Romawi. Dalam perkembangannya juga dikenal ius intergentes, yang menandakan awal munculnya hukum internasional publik. Seorang hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat yang bernama Robert H. Jackson yang menyatakan bahwa kesadaran dan dampak perang akan terhadap hukum dasar kita harus membawa pulang kepada orang-orang kita bersifat praktis dari perjuangan kita untuk sebuah peraturan hukum di antara bangsa. Interstates law atau hukum antar negara dalam konsep kontemporer ini mengandung suatu kelemahan bahwa subjek hukum internasional hanyalah negara. Negara adalah subjek hukum utama dalam hukum internasional, serta ada juga entitas yang lain yang diakui sebagai subjek hukum internasional. Yang kedua, saya akan membahas tentang definisi hukum internasional. Yang pertama itu menurut F. Sugeng Istanto, definisi hukum internasional adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional. Yang kedua ini menurut Jawahir Tontowi, ruang lingkup hukum internasional yaitu sebagai peraturan hukum yang memiliki cakupan yang luas. Hukum internasional juga terdiri atas prinsip-prinsip peraturan dan kebiasaan internasional serta tingkah laku negara dalam hubungan internasional untuk memengaruhi dan melaksanakannya. Yang ketiga ini menurut Wagiman dan Anastasia Sarce-Mandagi. Analisa terminologi internasional dapat dilihat pada uraian, yaitu hukum internasional merupakan seperangkat aturan yang ditujukan dan dibuat oleh negara-negara berdaulat secara eksklusif yang dapat mendefinisikan sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat atau subjek hukum internasional.
Hukum internasional mengalami proses humanisasi dan internalisasi yang artinya suatu perkembangan makna dan fungsi hukum internasional yang lebih mengedepankan perlindungan manusia baik secara individu ataupun secara kolektif. Dan yang keempat ini adalah menurut Kusuma Atmadja dan Eti R. Agois, mendefinisikan hukum internasional publik didefinisikan sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atas persoalan negara yang bukan bersifat perdata atau seperangkat prinsip dan norma hukum yang melandasi hubungan antar subjek hukum internasional dan mengatur persoalan hukum publik yang bersifat lintas batas negara. Adapun 3 unsur dari batasan tersebut, yaitu pertama adalah terdapat prinsip atau asas hukum dan norma atau kaidah hukum. Yang kedua, berfungsi untuk melandasi hubungan antara subjek hukum internasional dan mengatur persoalan hukum publik yang bersifat lintas batas negara. Dan yang ketiga adalah bersifat publik. Bagian yang ketiga ini saya akan membahas tentang bidang kajian hukum internasional, yang dimana bidang kajian hukum internasional ini membahas menjadi 4 bagian, di mana bagian yang pertama ini yaitu masyarakat internasional dan hukum internasional. Ada ubi societas, ubi jus yang bermakna ada masyarakat maka ada hukum. Dalam hukum internasional ada 5 nilai dasar sosial yang biasanya dijaga oleh negara dalam menjalankan hubungan internasional. Yang pertama itu adalah kebenaran, yang kedua kebebasan, yang ketiga ketertiban, yang keempat keadilan, dan yang kelima itu adalah kesejahteraan. Masyarakat internasional merupakan landasan sosiologis hukum internasional. Eksistensi masyarakat internasional terindikasikan dari adanya banyak negara di dunia yang memiliki hubungan di berbagai bidang yang bersifat tetap dalam suatu kehidupan bersama yang sederajat dan saling membutuhkan. Yang harus kita pahami yaitu bahwa masyarakat internasional bukanlah satu kumpulan negara saja, tetapi telah bertransformasi menjadi masyarakat yang heterogen. Perubahan sebagai dampak teknologi dan perubahan struktur organisasi masyarakat internasional berkenaan dengan timbulnya organisasi dan lembaga internasional yang memiliki kedudukan hukum tersendiri yang lepas dari negara-negara dan timbulnya norma internasional yang menunjukkan ciri-ciri hukum subordinasi. Adapun pembahasan bagian yang kedua ini yaitu kedaulatan negara. Dalam istilah sovereignty atau dalam bahasa Perancis, sovereignty dalam bahasa Inggris, dan sovereignty dalam bahasa Italia, yang berakar dari bahasa Latin yaitu superanos atau diartikan sebagai teratas. Kedaulatan negara merupakan kekuasaan tertinggi terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan tersebut dan berakhir di mana kekuasaan suatu negara lain dimulai. Dan pembahasan yang ketiga ini saya akan membahas tentang perkembangan hukum internasional sebagai cabang ilmu hukum. Hukum internasional telah diterima sebagai salah satu cabang dari suatu analogi pohon ilmu hukum.
Kedudukan hukum internasional sama dengan kedudukan hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara. Banyak sarjana yang memiliki pandangan ataupun pemikiran bahwa hukum internasional akan menjadi cabang penting dalam ilmu hukum. Menurut John Austin, dia pernah berargumen bahwa hukum internasional bukanlah hukum dalam arti sebenarnya. Ini menunjukkan hukum antara hukum perang dan hukum laut yang telah eksis jauh sebelum perjanjian Westphalia di tahun 1648 yang merupakan penanda hukum internasional modern. Secara luas, hukum perang disebut dengan hukum humaniter internasional, dan hukum laut juga disebut atau telah secara Latin disebut sebagai hukum laut internasional atau the law of the sea. Keduanya ini merupakan dua anak cabang hukum internasional yang selalu memiliki relevansi. Hukum humaniter merupakan atau hukum humaniter internasional seolah selalu dibutuhkan mengingat perang di berbagai negara sering terjadi. Sedangkan hukum laut internasional seolah tidak pernah kehilangan signifikansinya karena berkaitan dengan batas-batas teritorial negara. Bagian yang keempat ini, saya akan membahas tentang hukum diplomatik dan konsuler. Hukum diplomatik dan konsuler ini merupakan bidang kajian yang lahir dari kebiasaan-kebiasaan internasional yang berlaku di kalangan wakil negara. Melalui modifikasinya, kini telah menghasilkan perjanjian-perjanjian, yaitu Vienna Convention on Diplomatic Relations pada tahun 1961. Vienna Convention on Consular Relations pada tahun 1963 dan Convention on Special Missions pada tahun 1969. Dekade 1960-an juga pernah menjadi penanda munculnya hukum perjanjian internasional atau the law of treaties berkaitan dengan negosiasi multilateral tentang tata cara perjanjian antar negara yang bermuara pada Vienna Convention on the Law of Treaties pada tahun 1969. Kajian ini juga merambah pada perjanjian antar negara dan organisasi internasional serta sesama organisasi internasional sebagaimana diatur dalam Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organization or between international organization pada tahun 1986. Kelahiran organisasi internasional yang dibentuk oleh negara-negara ini telah menjadi hukum organisasi internasional sebagai bidang baru di abad ke-20. Peran penting di The United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sering disebut dengan PBB dalam menangani isu global yang multidimensional melalui berbagai misi. PBB ini merupakan faktor yang mendukung hukum organisasi internasional sebagai bidang kajian yang menarik untuk dipelajari.
pelajari. Hukum organisasi internasional telah dikerucutkan menjadi hukum PBB atau United Nations Law dan hukum Uni Eropa atau European Union Law. Kemajuan di bidang teknologi tidak dapat dipungkiri, ini sangat mempengaruhi perkembangan di bidang kajian di dalam hukum internasional, seperti hukum udara atau air law. Ini merupakan salah satu contoh konkret yang dibentuk untuk mengakomodasi sedikitnya atau bahkan kekosongan norma yang mengatur pesatnya pemanfaatan penerbangan sipil sejak teknologi penerbangan diadopsi menjadi industri penerbangan yang bersifat pasif. Hukum angkasa atau Outer Space Law juga pernah menjadi tren yang dikaji di masa Perang Dingin sebagai akibat persaingan teknologi ke ruang angkasaan oleh dua kekuatan dunia saat itu, yaitu antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Istilah hukum cyber internasional dan hukum internet internasional mulai digunakan untuk menggambarkan peran atau hukum yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah hukum di dunia maya yang bersifat lintas batas negara. Hukum lingkungan internasional juga menjadi bidang ilmu yang berangkat dari hukum internasional publik berkaitan dengan isu-isu lingkungan lintas negara dan global. Isu lingkungan lintas negara dapat tercermin dari lahirnya sejumlah instrumen yang mengatur pencemaran asap di Asia Tenggara dan tercermin pula dari masalah hukum yang timbul akibat pencemaran lingkungan lintas negara, sebagaimana sengketa antara Argentina dan Uruguay yang diputus oleh Mahkamah Internasional dalam Hot Milk Case. Adapun isu lingkungan global berkaitan dengan komitmen negara-negara di dunia, terdapat upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang melahirkan sejumlah instrumen internasional seperti United Nations Framework Conventions on Climate Change atau UNFCCC. Aktivitas ekonomi yang amat masif di era globalisasi ini juga menjadi perhatian bagi hukum internasional. Hukum ekonomi internasional menjadi studi yang lebih spesifik di bidang hukum internasional yang amat dipengaruhi oleh kebenaran organisasi dan lembaga internasional yang bergerak di bidang ekonomi. Dalam kajian perkembangan ekonomi dunia, khususnya di negara berkembang dan kurang berkembang, yang kemudian menjadi pokok bahasan hukum pembangunan internasional atau International Development Law, yang masih di bidang ekonomi, telah diterima aspek-aspek hukum internasional yang berkaitan dengan praktik investasi asing di suatu negara. Di samping itu juga dikenal istilah investasi internasional atau International Investment Law yang tidak hanya memuat unsur publik tetapi juga privat. Hukum internasional mencakup aspek ekonomi yang merupakan jembatan antara hukum publik dan juga hukum privat. Adanya hal individu secara masif di era globalisasi juga mengintrodusir lahirnya dua disiplin ilmu baru, yaitu hukum pidana internasional yang lahir di pertengahan abad ke-20 yang terbentuk atas fusi dan kohesi antara asas-asas dan norma-norma internasional, dan hukum pidana internasional, khususnya ini selalu pelaku kejahatan internasional seperti kejahatan genosida atau crime of genocide
Ini kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang atau war crimes yang merupakan titik pijat bagi hukum pidana internasional. Selain itu, hukum pidana internasional dalam arti luas juga memuat isu-isu kejahatan lintas batas negara atau transnations crime yang serta kejahatan nasional yang berdimensi internasional. Disiplin ilmu yang kedua adalah hak asasi manusia internasional. Sebagai cabang internasional yang relatif baru semenjak usainya Perang Dunia Kedua dan berkembang pesat didirikannya PBB. Bidang ilmu ini mengkaji konsep HAM yang bersifat internasional dan universal, perjanjian internasional, dan lembaga HAM yang memiliki perasaan legis dalam menjamin terpenuhinya HAM individu di seluruh dunia, terlepas dari sekat-sekat kedaulatan negara. Muncul juga tematik tersendiri yang dikaitkan dengan aspek hukum internasional. Contoh yang pertama itu di bidang kepariwisataan global yang menunjukkan kemajuan dalam upaya mentransformasikan instrumen internasional yang bersifat tidak mengikat. Bahkan sampai sejumlah studi mengidentifikasikan ketertarikan para sarjana internasional untuk meneliti aspek hukum internasional dalam mengelola dan mengatur aktivitas kepariwisataan dalam sistem PBB. Contoh yang kedua ini adalah hukum olahraga internasional atau International Sport Law yang turut menyeruak sebagai disiplin baru yang berangkat dari pemahaman bahwa aktivitas keolahragaan internasional yang melibatkan para atlet, ofisial, tim, asosiasi keolahragaan nasional, dan generasi olahraga internasional telah membutuhkan pengaturan tersendiri. Kalangan Indonesia juga mendukung gerakan global untuk melegitimasi hukum olahraga melalui penyelenggaraan International Conference on League Sportive di Jakarta pada tanggal 22 September 2010. Adapun prosedur penegakan hukum saat ini dibahas di dalam yang khususnya dapat dipandang sebagai hukum internasional formil, yaitu hukum penyelesaian sengketa internasional, kemudian yurisdiksi dan prosedur berencana pada lembaga organisasi internasional. Contohnya International Court of Cases atau ICA, International Criminal Court atau ICC, dan lainnya yang merupakan pokok kajian di bidang ini. Demikian pembahasan saya mengenai istilah, definisi, dan bidang kajian hukum internasional. Jika ada salah-salah kata ataupun pengucapan kata, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.